dikasih oleh Tuhan, pada pagi hari ini kita jumpa lagi dengan perenungan singkat kita. Langsung saja pada perenungan kita pada hari ini saya ambil dari Lukas pasal 8 ayat 22 sampai 25. Firman Tuhan berkata, pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya. Dan ia berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang danau. Lalu bertolaklah mereka. Dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau, sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka berada dalam bahaya. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia. Katanya, Guru, Guru, kita binasa. Ia pun bangun, lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu. Dan angin dan air itu pun reda dan danau itu menjadi teduh. Lalu katanya kepada mereka, di manakah kepercayaanmu? Maka takutlah mereka dan heran. Lalu berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga memberi perintah kepada angin dan air dan mereka taat kepadanya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, masalah atau tantangan hidup itu tidak pernah minta izin dulu baru datang, tapi datang dengan tiba-tiba atau tanpa dipikir dulu atau direncanakan dulu. Kalau kita baca di dalam Lukas, pembacaan kita tadi, pasal 8 ayat 23. Dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau. Sekonyong-konyong saya artikan berarti tiba-tiba. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, masalah itu bisa datang. Tantangan hidup itu bisa ada di mana saja dan kapan saja waktunya, kita tidak tahu. Tetapi satu kalimat yang sangat tersirat dalam pikiran saya dan yang saya selalu ingat di setiap menghadapi masalah ialah tidak ada masalah yang tak ada jalan penyelesaiannya. Amin. Saudara pastinya dalam hidup ini pernah menghadapi masalah yang selalu saja tiba-tiba, yang akhirnya membuat kita kendor, menyerah, kadang-kadang kita pasrah. Tapi saya mau mengingatkan kita bahwa Tuhan mampu melakukan mukjizat di tengah masalah, tantangan dan pergumulan kehidupan kita. Lalu saudara, bagaimana supaya Tuhan melakukan mukjizat di tengah badai masalah dan pergumulan kehidupan kita? Yang pertama, hadapilah badai, masalah, tantangan atau pergumulan hidup ini dengan pikiran yang tenang. Kenapa saudara? Karena dengan pikiran yang tenang, kita mampu berdoa dan berserah kepada Tuhan. Saudara, saya yakin pada saat badai angin kencang itu terjadi kepada murid-murid pada saat itu, yang ada dalam pikiran murid-murid ialah pikiran negatif. Mungkin saja di antara mereka ada yang berpikir kita binasa. Mungkin ada yang berpikir saya pasti mati. Karena keadaan yang sedang terjadi itu. Jangankan badai yang seperti murid-murid hadapi pada saat itu, masalah kecil saja kita hadapi. Pikiran kita sudah kemana-mana atau memikirkan hal-hal yang seharusnya tidak kita inginkan. Tetapi ketika kita berpikir dengan tenang dan menghadapi masalah kita, pastinya kita dapat berdoa dan mendapat jalan keluar daripada Tuhan. Amin saudara. Yang kedua saudara, yang saya pelajari, yang saya renungkan dalam pembacaan firman Tuhan ini, bagaimana supaya Tuhan melakukan mukjizat di tengah badai masalah, tantangan dan pergumulan hidup kita, yaitu
kita menghadapi masalah, tantangan dan pergumulan hidup ini dengan kata-kata yang positif, dengan kata-kata yang baik. Kenapa? Karena dengan kata-kata yang positif kita akan mendapatkan kekuatan yang baru. Amin. Terlalu sering kita berkata negatif di saat kita menghadapi badai, masalah, tantangan, dan pergumulan hidup kita. Contoh, dikala kita sesuatu atau berjalan kaki naik gunung, keluarlah kata-kata, setengah mati aku baru sampai. Ya. Saudara, ingatkah kita bahwa setiap ucapan, setiap kalimat, setiap kata yang kita keluarkan dari mulut kita ini sangat berkuasa. Dan itu adalah sebuah doa yang sedang kita katakan. Maka pada saat ini saudara, marilah kita menghadapi badai masalah, tantangan dan pergumulan kita dengan memperkatakan hal-hal yang sebaliknya terjadi. Contoh kecil saudara, di saat kita sakit, katakanlah saya sembuh, dan yakini bahwa itu akan terjadi di dalam hidup kita. Yang ketiga saudara, bagaimana supaya Tuhan melakukan mujizat di tengah badai masalah, tantangan dan pergumulan kehidupan kita? Yaitu yang saya pelajari di sini adalah hadapilah badai masalah, tantangan atau pergumulan hidup ini dengan percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Kenapa? Karena hanya dengan cara Tuhanlah yang mampu menyelesaikan setiap badai dan masalah kehidupan kita. Pada saat itu murid-murid Yesus membangunkan Yesus yang sedang tidur dengan mengatakan, "Guru, guru, kita binasa." Di situ ada tanda seru. Itu kata-kata yang begitu sepertinya sudah mau mati saudara. Kalimat inilah yang menandakan bahwa murid-murid tersebut tidak percaya sepenuhnya kepada Yesus yang mampu mengendalikan segala keadaan. Kurang lebih kita juga sering demikian. Di saat mengalami yang namanya badai masalah, tantangan, pergumulan kita, tak jarang keluar kata-kata, "Tuhan masih perhatikan saya kah atau gimana sih?" Atau "Tuhan masih ada kah?" Tapi saudaraku, saya mau katakan, Yesus tahu yang sedang saudara hadapi. Yesus tahu yang saudara sedang alami. Tapi yang menjadi pertanyaannya ialah, percayakah engkau sepenuhnya kepada Dia? Percayakah engkau sepenuhnya kepada Tuhan atau Yesus yang bisa melakukan segala hal-hal ajaib dalam kehidupan kita? Maka jangan salahkan Yesus bila Dia berkata, "Di manakah kepercayaan?" Ya. Nah, pada saat ini saudara, di akhir perenungan kita ini, dengan sebuah pertanyaan saya mau katakan kepada saudara, sudahkah kita menghadapi badai, masalah, tantangan, pergumulan kita selama ini dengan pikiran yang tenang? Sudahkah kita katakan yang positif dikala kita menghadapi sesuatu yang memberatkan kehidupan kita? Sudahkah kita percaya sepenuhnya kepada Tuhan di saat kita menghadapi masalah dalam kehidupan kita? Masalah yang terakhir-terakhir ini adalah masalah corona COVID-19, atau yang akhirnya terjadi adalah masalah perekonomian yang bangkrut. Kita sudah percaya kepada Tuhan bahwa Dia bisa mengendalikan semuanya ini. Saudara, itu adalah bahan perenungan kita. Kalau masih belum, mari bertobatlah, kembali kepada Tuhan. Mari kita kembali kepada Tuhan. Mari kita berpikir tenang. Mari kita katakan kata-kata positif. Mari kita percaya sepenuhnya kepada Tuhan.
Karena mujizat itu dari Tuhan saja, dan Dia mampu melakukan mujizat apa saja di tengah badai, masalah, tantangan, pergumulan kehidupan kita. Terima kasih saudara. Semoga saudara diberkati dengan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.